Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Habibah dengan NIM 230301547 ingin mempresentasikan tugas satu individu menganalisis contoh-contoh sistem terdistribusi dan model-model pada sistem. Sistem distribusi adalah beberapa node yang bekerja sama menyelesaikan suatu tugas, dibutuhkan koordinasi antar node agar tidak terjadi perebutan resource atau mutual exclusion, tidak terjadi deadlock, data tetap konsisten atau agreement protokol. Tujuannya agar sistem tetap berjalan lancar meski node banyak yang dinamis. Mutual exclusion itu ada beberapa pendekatan. Yang pertama token batch. Ada token yang muter antar node, yang pegang token doang yang boleh akses resource. Contohnya kayak token ring algorithm. Yang kedua non-token batch. Pakai pesan permintaan dan persetujuan antar node. Contohnya Richard Agrawala algorithm. Yang ketiga, quorum based. Node harus dapat izin dari sebagai node lain atau quorum dulu. Tujuannya sama, atur giliran akses resource tanpa konflik. Ini ada rangkuman artikelnya. Yang pertama, itu judulnya Scalable Distributed Mutual Exclusion for Large Scale AG Computing 2023. Inti masalahnya, banyak perangkat AG butuh akses resource barengan, jadi bisa rebutan. Kalau banyak banget perangkat yang minta akses ke data atau resource yang sama di waktu bersamaan terus nggak diatur, kan pasti jadi rebutan sama bikin sistemnya lemot. Terus dari solusi artikelnya tuh mutual exclusion yang scalable biar sistem tetap lancar walau node banyak. Model atau arsitekturnya edge computing, sistem terdistribusi berbasis koordinasi antar node. Kaitannya ke materi, distributed mutual exclusion mencegah dua proses akses resource yang sama di waktu bersamaan. Kesimpulannya, algoritma mutual exclusion ini bikin sistem tetap jalan kencang meskipun node makin banyak dan dinamis. Artikel yang kedua judulnya A Distributed Deadlock Detection Using Blockchain and Smart Contracts tahun 2022. Inti masalahnya, sistem terdistribusi rawan deadlock karena resource saling mengunci sampai nggak bisa lanjut kerja. Solusi dari artikelnya, deteksi deadlock otomatis pakai blockchain, terus data resource lebih transparan. Model atau arsitekturnya smart contract jadi pencatat dan pendeteksi pola deadlock. Kaitannya ke materi, distributed deadlock detection-nya mendeteksi siapa mengunci apa. Kesimpulan, deadlock bisa cepat ketahuan tanpa satu server pusat yang mengatur lebih aman dan terdesentralisasi. Artikel yang ketiga judulnya Analysis of Rough Consensus Algorithm in Distributed System tahun 2021. Inti masalahnya, node harus sepakat soal data terbaru biar nggak ada konflik. Solusi dari artikelnya, pakai algoritma RAF buat voting pemimpin atau leader dan nyamain lock. Jadi di RAF itu ada satu leader yang ngatur putusan. Terus kalau leadernya mati, nanti dipilih lagi lewat voting. Jadi sistem menjadi lebih fault tolerant sama data tetap konsisten di semua node. Artikel yang keempat, judulnya Lightweight Consensus for IoT Distributed Network 2020. Inti masalahnya, IoT perangkatnya kecil, nggak kuat proses berat. Terus solusi artikelnya, konsensus yang ringan biar IoT tetap bisa sepakat tanpa boros baterai. Model atau arsitekturnya jaringan IoT terdistribusi dengan protokol efisien. Artikel yang keempat ini masih soal agreement protokol, tapi versi IoT-nya. Maksud dari perangkat kecil itu yang kayak RAM sama baterai. Kaitannya ke materi termasuk agreement protokol, tapi disederhanakan. Kesimpulannya, IoT bisa tetap sinkron dan hemat energi. Artikel yang kelima judulnya Fault Tolerant Distributed Architecture for Cloud Service tahun 2024. Inti masalahnya, kalau satu server cloud mati, jangan sampai layanan ikut mati. Solusi dari artikelnya, replikasi dan recovery otomatis antar node cloud. Jadi kalau node satu jatuh, terus node lain tuh langsung gantiin. Model atau arsitekturnya distributed arsitektur dengan fault tolerant system. Kaitannya ke materi, ada konsep konsensus dan deteksi kesalahan. Kesimpulannya, kalau jadi lebih tahan banting kalau ada gangguan node. Ini ada gambar arsitektur tiap artikelnya. Untuk artikel yang pertama itu, node A ngirim permintaan akses recharge, terus tokennya tuh ngecek apakah sedang dipakai atau enggak. Kalau resource-nya bebas, token bakal diberiin ke node B, terus node C ngelakuin prosesnya.
Terus nodenya tuh dibalikin lagi ke node lain biar bisa gantian. Artikel yang kedua ini, node melakukan request ke resource. Request ini dicatat di blockchain ledger. Smart contract menganalisis pola wait for. Jika terdeteksi deadlock, notifikasi dikirim ke node terkait. Salah satu resource dilepas untuk memutus deadlock. Yang artikel ketiga ini, leadernya menerima perubahan data. Leader broadcast log ke followers. Terus followers ini kirim ke acknowledge. Leadernya commit data. Terus semua node log jadi sama. Jadi leader yang ambil keputusan, kalau leadernya mati, follower voting leader baru. Jadi data tetap konsisten di setiap node. Tujuannya itu keputusan tunggal, data tidak bercabang. Artikel yang keempat, ini IoT node ngumpulin data lokal. Terus nodenya berkomunikasi ringan dengan tetangga. Node sepakat nilai data tanpa algoritma berat, terus data dikirim ke server atau edge untuk pemrosesan. Karena IoT resource kecil, konsensusnya dibuat ringan, mereka tetap sepakat data yang sama tanpa ngabisin baterai. Tujuannya hemat energi, tapi tetap konsisten. Buat yang artikel kelimanya, server A, B, C ini saling replikasi data, monitoring, deteksi server gagal. Node sehat langsung ambil alih layanan. Aplikasi diperbarui lagi setelah recovery. Tujuannya tuh biar layanan tetap aktif walau ada node yang rusak. Dari 5 artikel yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar node pada sistem terdistribusi memiliki peran yang sangat penting, antara lain menghindari terjadinya perebutan resource melalui mekanisme distributed mutual exclusion, mendeteksi dan menangani deadlock agar proses tetap dapat berjalan, menjamin seluruh node memiliki keputusan dan data yang konsisten melalui agreement protokol, terus meningkatkan keandalan data ketersediaan sistem meskipun terdapat node yang mengalami kegagalan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.